Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini saya super antusias karena kita bakal jalan-jalan secara virtual ya, langsung ke jantung alam Sumatera Utara. Kita bakal membedah satu topik yang urgensinya tinggi banget, yaitu soal salah satu keajaiban botani paling langka di Indonesia yang sayang sekali sekarang posisinya benar-benar terancam. Jadi, siapkan fokus Anda karena kita bakal melihat lanskap alam ini dari kacamata yang beda banget. Oke, mari kita selami sama-sama. Coba deh Anda bayangin, gimana jadinya kalau sebuah hutan itu tiba-tiba kehilangan bunga yang paling langka di sana. Maksudnya, ibarat sebuah orkestra besar, terus tiba-tiba instrumen utamanya hilang. Awalnya mungkin kedengarannya biasa aja, tapi lama-lama harmoni keseluruhannya pasti rusak. Ini bukan sekedar pertanyaan filosofis loh, ini realitas yang beneran lagi terjadi. Kita nggak cuma ngomongin hilangnya bunga yang cantik, tapi kita bisa kehilangan sejarah evolusi jutaan tahun yang nggak akan pernah bisa dibikin ulang. Masuk ke bagian pertama, harta karun Sumatera Utara, menemukan anggrek Tien Soeharto. Jadi nama ilmiahnya itu Cymbidium hartinahianum, tapi buat masyarakat lokal sana bunga ini lebih akrab dipanggil anggrek Tien Soeharto. Nah, kenapa kita perlu kenal namanya? Karena ini langkah pertama buat benar-benar menghargai nilainya. Anggrek ini bukan tanaman biasa ya, ini benar-benar spesifik. Sebuah keajaiban biologis yang cuma mau tumbuh kalau kondisi alamnya tuh pas banget. Masalahnya nih, kita sekarang lagi balapan sama waktu, soalnya spesies endemik ini jumlahnya makin dikit dan benar-benar terancam punah. Nah, ada satu kata kunci penting banget di sini, endemik. Apa sih artinya buat kita? Artinya gini, anggrek ini tuh nggak bakal Anda temuin tumbuh liar di hutan Amazon atau di pegunungan Alpen, bahkan di pulau-pulau lain di Indonesia pun nggak ada. Dia cuma ada di Sumatera Utara. Titik. Jadi bayangin aja, kalau sampai bunga ini hilang dari pegunungan lokal yang spesifik ini, ya artinya dia bakal lenyap dari seluruh planet bumi selamanya. Taruhannya benar-benar setinggi itu. Bagian kedua, mengapa anggrek ini terancam? Dampak manusia pada habitat yang rapuh. Dan ini benar-benar ngasih gambaran nyata soal apa yang lagi terjadi di lapangan. Di satu sisi ada habitat asli pegunungan, ini tuh ekosistem yang super kompleks, tempat si anggrek berevolusi bertahun-tahun biar bisa tumbuh subur. Tapi di sisi lain, ada realitas baru yang dipaksakan, yaitu lahan pertanian sayur. Ini benturan langsung antara alam dan kebutuhan manusia. Anggrek Tien Soeharto ini nggak bisa loh tiba-tiba disuruh adaptasi hidup di kebun sayur. Dia butuh mikroklimat yang spesifik banget. Jadi kalau habitat aslinya diganti, si anggrek ini benar-benar kehilangan rumahnya. Terus apa aja sih ancaman utamanya? Ternyata aktivitas-aktivitas manusia ini tuh tumpang tindih dan pelan-pelan ngancurin habitat mereka. Pertama, alih fungsi hutan. Ya, kayak yang baru aja kita bahas. Kedua, eksploitasi. Karena saking langkanya anggrek ini, malah ada oknum-oknum yang sengaja ngambil dari alam liar demi keuntungan pribadi. Terus yang ketiga, dan ini yang sering banget jadi akar masalahnya, kurangnya edukasi. Bayangin, tanpa edukasi yang cukup, masyarakat mungkin nggak sadar kalau aktivitas mereka ngebuka lahan, itu sebenarnya lagi dorong si anggrek ke jurang kepunahan. Lanjut ke bagian ketiga. Ancaman bagi keanekaragaman hayati. Efek domino kepunahan. Statusnya sekarang ini bukan cuma peringatan ringan ya. Sama sekali bukan. Angka populasinya udah terjun bebas, sampai secara resmi masuk kategori terancam punah. Ini tuh ibarat alarm merah dari alam buat kita. Kalau sebuah spesies udah sampai di titik ini, posisinya udah di ujung tebing. Satu dorongan kecil aja, tamat riwayatnya. Lalu gimana kalau kita cuekin alarm tadi? Nah, dampaknya bakal berasa banget. Kalau sampai anggrek Tien Soeharto ini beneran punah, Indonesia jelas kehilangan kekayaan flora endemiknya secara permanen. Tapi nggak cuma berhenti di situ. Efek dominonya berlanjut ke penurunan keanekaragaman hayati. Di alam liar itu kan semuanya saling terhubung. Punahnya anggrek ini bakal ngerusak keseimbangan ekosistem hutan. Siapa tahu kan ada serangga tertentu yang hidupnya bergantung sama bunga ini. Atau mungkin jamur di tanah yang bersimbiosis sama akarnya. Pas satu elemen ini dicabut, struktur ekosistem yang udah rapuh tadi bisa langsung goyah dan berantakan. Masuk ke bagian keempat, menyelamatkan flora khas Sumatera, jalan menuju konservasi. Nah, karena tadi kita tahu kurangnya edukasi itu jadi salah satu ancaman terbesar, berarti edukasi juga yang harus jadi senjata utama kita sekarang. Berbagai saluran edukasi ini penting banget. Mulai dari ruang kelas di sekolah-sekolah, terus jangkauan media sosial yang super luas, diskusi di seminar lingkungan, sampai ke kegiatan konservasi turun langsung ke lapangan, semuanya krusial. Kita benar-benar harus kasih tahu masyarakat luas kalau bunga yang ada di halaman belakang pegunungan mereka itu bukan tanaman biasa, tapi harta karun dunia yang butuh diselamatin sekarang juga. Jadi gimana caranya biar ide tadi berubah jadi strategi yang solid? Alurnya masuk akal banget.
Langkah pertama pastinya edukasi masyarakat. Kenapa? Karena kalau masyarakat udah tahu dan peduli, otomatis mereka bakal gerak ke langkah kedua, yaitu perlindungan habitat. Mereka bakal nolak tuh yang namanya alih fungsi lahan yang rusak. Nah, kalau habitatnya udah aman, barulah pintu kebuka lebar buat pemerintah ngelakuin langkah kebita, program budidaya dan penanaman kembali. Logis kan? Aneh nggak mungkin nanam anggrek di rumah yang masih terus-terusan dihancurin. Ujung-ujungnya, tujuan akhir dari semua ikhtiar ini tuh cuma satu. Memberdayakan masyarakat lokal biar mereka sendiri yang jadi benteng utamanya. Meningkatkan kesadaran buat selalu jaga habitat, berhenti ngerusak hutan cuma demi buka lahan baru, dan stop 100% pengambilan anggrek secara liar. Karena sejujurnya, perlindungan paling kuat buat alam itu bukan pagar kawat berduri, tapi kesadaran dari manusia-manusia di sekitarnya. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup ini. Kita udah lihat bareng-bareng keindahan botani yang satu ini, kita juga udah paham seberapa genting posisinya gara-gara ulah kita sendiri, dan kita udah tahu persis langkah-langkah apa aja buat nyelamatin dia. Sekarang, nasib Cymbidium hartinahianum benar-benar ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, akankah anggrek kebanggaan Sumatera Utara ini bisa bertahan dan mekar lagi buat generasi anak cucu kita? Atau cuma bakal jadi cerita di buku sejarah aja? Jawabannya? Ya tergantung. Secepat apa kita bisa ngubah obrolan hari ini jadi aksi yang nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa.